Halo teman-teman, selamat datang di podcast perdana saya yang kalaupun pada hari ini kita memulai dengan cerita singkat dari pengalaman atau perjalanan saya dalam bagaimana membangun brand Lontar. Eh, Sebetulnya brand Lontar ini itu difikirkan sejak kuliah, dan waktu itu saya berpikir apa ya yang kemudian bisa kita bangun di kampung. Dan waktu itu saya memilih lontar sebagai filosofi dari eh, pertanyaan atau pergulatan dari kampus yang kemudian saya memikirkan bahwa lontar itu adalah pohon yang hidup di daerah panas, dan menariknya bahwa dalam situasi apapun dia tetap hijau dan juga hidup di daerah yang cukup gersang. Dari situ kemudian di kata lontar itu kemudian bagian belakangnya kita pleset ke art, dan itu menggambarkan bahwa perjalanan seni saya di kampung setidaknya selalu hijau atau selalu bertahan, bertumbuh dan berkembang kalaupun dalam situasi apapun. Sehingga uh, waktu itu ketika kita balik kemudian saya mencoba diskusi dengan orang tua saya. uh, saya punya mimpi tentang lontar, dan untuk mengeksekusi gagasan ini kita butuh satu bangunan kecil, bangunan sederhana yang kemudian menjadi ruang untuk berkembangnya gagasan-gagasan ini. Sehingga pada waktu itu orang tua sepakat kita buat bangunan kayu, dan dari situ kemudian lahirlah gagasan-gagasan lontar sebagai atau lontar galeri, itu sebagai ruang untuk bagaimana mempresentasikan karya seni saya. Tetapi pada waktu itu di tahun 2015, tepatnya di 14 Februari 2015, orang kemudian lahir, dan waktu itu diadakanlah kegiatan pameran dengan nama Gongrang, itu temanya. Sehingga pameran waktu itu cukup sukses karena kita melibatkan teman-teman musik, teman-teman fotografi untuk mengadakan pameran di bubuk kecil itu. Lalu dalam perjalanan kemudian lontar menjadi ruang diskusi, lontar menjadi ruang pertunjukan, dan lontar menjadi ruang kelas belajar, kelas berbagi, baik bahasa Inggris, baik lukis dan sebagainya. Sehingga memang pada awalnya bahwa lontar juga dikonsepkan untuk ruang untuk jualan, tetapi dalam perjalanan itu memang tidak menemukan, karena memang kita belum mengerti bagaimana bisnis dari sebuah usaha itu, sehingga lebih kepada gerakan sosial. Lalu di 2018 kebetulan waktu itu kita sudah menikah, dan tempat yang tadinya sebagai ruang diskusi, ruang pergerakan, kemudian kita ubah menjadi kedai kopi, karena itu kemudian kita diskusi dengan istri bagaimana caranya kita bisa menghasilkan uang melalui usaha-usaha kecil. Sehingga lahirlah Lontar Cafe waktu itu. Dalam perjalanan di Lontar Cafe itu lahir di 2019. Kita selalu ambil di tanggal 14 ya, di tanggal 14 Februari, sehingga itu sebagai simbol dari lontar selalu ambil di tanggal 14. Dan dalam perjalanannya Lontar Cafe ini memang menarik ya, ada respon wisatawan cukup bagus, dan akhirnya kita melihat oh ternyata wirausaha itu seperti ini ya. Sehingga kita dengan istri kemudian berusaha untuk bagaimana tempat ini kemudian bisa berkembang sebagai ruang usaha. Sehingga tetapi pada akhirnya di 2020
itu pandemi kemudian membuat usaha kami gagal, usaha kami hancur, dan itulah titik balik dari optimisme. Ternyata pada waktu itu membuat usaha kemudian tidak berjalan, dan situasi itu memang situasi sulit bagi kami. Bagaimana yang tadinya kita punya mimpi untuk bagaimana berkembang dalam dunia usaha, ternyata di situasi itu malah kebalikan. Dan tetapi dalam beberapa usaha memang kita selalu misalkan pertanyaannya, dari mana sih modal untuk kita usaha? Tentu kita sebagai generasi muda pasti kendalanya adalah bagaimana permodalan itu menjadi kekuatan juga untuk kita melakukan usaha. Tetapi catatan waktu itu adalah kita memang tidak punya modal, tetapi bagaimana kita meyakinkan perbankan bahwa nanti kita akan bisa bayar, sehingga perbankan menyetujui untuk memberi support. Sehingga mungkin ini kilas balik dari Lontar Cafe tadi, bahwa modal dasar kita adalah dari perbankan. Lalu untungnya di masa pandemi kita masih bisa berpikir untuk bagaimana ya supaya usaha-usaha kita itu tidak mati. Ya memang kita mencoba untuk menjalankan banyak hal, misalkan bagaimana kemudian kita istri saya kemudian menjual kue, menjual yang lain-lain supaya kita bisa hidup dari usaha-usaha kecil-kecilan itu tadi. Dan di 2021 kebetulan kita dapat bantuan dari PUPR untuk bantuan usaha yang sudah menjalankan usaha di dunia pariwisata, sehingga kita dapat bantuan untuk homestay. Memang pada waktu itu bantuan itu belum cukup untuk jadi penginapan, sehingga mau tidak mau kita harus hutang lagi di bank sekitar 100 juta, lalu kita ubah semuanya. Yang tadinya bantuan itu belum seberapa, tetapi karena kita pinjam di perbankan sekitar angka 100 juta, lalu semuanya kemudian menjadi menarik karena bagaimana interiornya, bagaimana fasilitasnya kemudian bisa terpenuhi dengan dana perbankan itu. Lalu dalam perjalanannya ternyata tidak mudah juga, bahwa setelah fasilitas ada, bagaimana jualannya? Kemudian kita coba cari-cari cara, ternyata di YouTube menemukanlah cara-cara untuk bagaimana kita menjualkan ke pasarnya. Sehingga waktu itu kita menggunakan marketplace seperti Traveloka, Booking.com, Agoda, Airbnb, dan lain-lain itu. Dan ketika kita jual di aplikasi, itu langsung respon cepat, sehingga rasanya ini menarik ya ketika sesuatu itu menggunakan media sosial. Sehingga itulah kemudian dari kegagalan di saat pandemi, kemudian titik baliknya adalah ketika kita usaha guest house yang diberi nama Lontar Guest House, dan tanggalnya juga di tanggal 14 Februari 2021 kita buka. Lalu tempat yang tadi sebagai kedai kemudian kita ubah menjadi guest house karena tingginya permintaan pasar, sehingga yang tadinya hanya 1 kamar kemudian dibuat 2 kamar, lalu kemudian dibuat 4 kamar, sehingga di Lontar Guest House sekarang ada 4 kamar. Dan itulah yang kemudian sampai sekarang bisa berjalan dengan baik. Lalu di 2024 saya berpikir harus ada deh ruang khusus untuk bagaimana tamu-tamu itu bisa melihat karya-karya saya, sehingga orang yang hadir di sini tidak sekedar melihat atau menginap di tempat saya dengan nuansa artistik, tapi juga melihat karya-karya saya yang lebih banyak. Sehingga di 2024 kita bangun art shop, dan art shop itu mungkin salah satu usaha yang kemudian tanggalnya sangat berbeda dengan tanggal-tanggal lain. Itu kita bangun di buka di 1 Juli
2024. Dan itulah perjalanan panjang bagaimana saya terjun di dunia usaha. Ternyata membangun usaha, kalaupun usaha ini masih kecil, tetapi suka dukanya memang sangat banyak. Tetapi bagi saya bahwa memilih pilihan ini adalah harus bisa menerima segala konsekuensi. Karena bagaimanapun ketika memilih sesuatu, konsekuensinya pasti ada, positifnya pasti ada, negatifnya pasti ada. Sehingga pengalaman-pengalaman inilah yang kemudian saya bisa berbagi ke teman-teman. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman, dan teman-teman akan menjawab di kolom komentar baik di YouTube, TikTok, ataupun di Facebook. Pertanyaannya adalah, kira-kira usaha apa yang membuat kami tetap survive di saat pandemi, dan kenapa memilih usaha itu? Silakan jawab di kolom komentar, dan ikuti di YouTube Mateus Akius, di TikTok Lontar Galeri, dan di Facebook Lontar Guest House. Dan ada beberapa lukisan yang kemudian kita untuk diberikan kepada teman-teman jika pertanyaan itu bisa dijawab dengan alasan yang menarik. Salah satunya adalah hadiah lukisan komodo, juga ada pantai pink, juga ada lukisan Pulau Padar. Dan teman-teman yang menjawab dengan baik, silakan ambil lukisan ini di Lontar Galeri di Ngora. Terima kasih.